Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, saya Syarifah Zaratun Aulia dari PGSC Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang respirasi pada makhluk hidup. Respirasi yaitu ciri utama yang terjadi pada makhluk hidup. Bagaimana makhluk hidup itu membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam menghasilkan energi. Ayo kita amati bersama praktikum yang saya lakukan. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan dua praktikum. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum tentang bagaimana respirasi membutuhkan oksigen, dan yang praktikum kedua, kita akan membuktikan bagaimana respirasi mengeluarkan karbon dioksida. Pada praktikum ketiga, kita akan membuktikan bahwa respirasi mengeluarkan karbon dioksida. Saya sudah menyiapkan beberapa alat, yaitu 3 botol kecil, plastisin, vaselin, dan air kapur sirih yang sudah saya rendam semalaman. Saya akan menuangkan ke dalam air kapur sirih ini ke dalam 3 botol ini dengan volume yang sama, dan kita akan membuktikan bagaimana karbon dioksida bekerja dalam praktikum ini. Saya sudah memasangkan beberapa sedotan pada setiap botol. Masing-masing botol menggunakan 2 sedotan. Dan saya juga melapisi botol ini dengan plastisin setiap lubang pada botol. Kemudian saya juga olesi vaselin agar memastikan tidak ada kebocoran yang tidak bisa ditutup oleh plastisin. Saya akan meniup botol A dan menghembuskannya pada botol B. Berulang kali sampai botol B menjadi keruh. Setelah saya menghisap udara dari botol A, kemudian saya hembuskan di botol B berubah menjadi keruh. Ini membuktikan bahwa proses respirasi menghasilkan karbon dioksida. Halo teman-teman, kali ini saya akan membuktikan bagaimana respirasi membutuhkan udara. Kali ini kita menggunakan dua macam organisme, yaitu yang pertama kecambah yang sudah atau sedang tumbuh. Yang kedua, kita akan menggunakan lalat. Saya akan menggunakan lalat di sini. Dan ketiga, kita akan membiarkan botol C tidak terisi oleh apapun. Botol ini sudah saya beri air kapur sirih, dan secukupnya kapas. Air kapur sirih dan kapas, kemudian organisme. Kita akan masukkan hewan ke dalam botol B. Ketiga botol ini sudah saya lapisi dengan plastisin agar memastikan udara yang masuk hanya lewat sedotan ini. Semuanya saya beri plastisin, dan saya olesi juga vaselin agar bisa menutup bagian-bagian yang tidak bisa ditutupi oleh plastisin. Kemudian saya akan menuangkan cairan ini ke dalam 3 botol cairan berwarna ini ke dalam 3 botol, dan kita amati bagaimana pergerakan dari cairan ini setiap 5 menit. Setelah mengamati setiap 5 menit sebanyak 5 kali, ditemukan bahwa botol A yang berisi kecambah memerlukan oksigen yang lebih sedikit, sehingga air yang menetes cenderung lebih lambat. Kemudian pada botol B yang terdapat lalat di dalamnya, pergerakan tetesan air di sini lebih cepat karena
lalat membutuhkan oksigen lebih banyak. Sedangkan pada botol C tidak ada pergerakan sama sekali dikarenakan tidak adanya organisme di sini yang membutuhkan oksigen. Demikianlah tadi praktikum yang saya sudah lakukan. Dari praktikum ini kita bisa membuktikan bahwa makhluk hidup memerlukan oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Semoga praktikum ini memperjelas pengetahuan kita bagaimana tumbuhan memerlukan oksigen dan karbon dioksida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.